Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Nah, ketemu lagi ya dengan kita. Sekarang kita masuk ke pertemuan keempat ya, mana masih bicara tentang bilangan pecahan. Di sini kita akan fokus tentang membandingkan dua pecahan, terus menjumlah dan mengurang bilangan pecahan, perkalian bilangan pecahan, dan pembagian bilangan pecahan. Baik, membandingkan dua pecahan. Perhatikan letak pecahan pada garis bilangan berikut. Nah, ini ada garis bilangan ya. Dimulai dari 0, 1, 1/4, 2/4 dan seterusnya. Yang ke kanan, yang ke kiri, min 1/4, min 2/4 dan seterusnya. Oke. Semakin ke kiri, ya, nilai pecahan akan semakin kecil. Berarti semakin ke sini nilai pecahan akan semakin kecil. 1/4 itu lebih besar dari 9/4 ya. Atau min 1/4 itu lebih kecil, lebih besar daripada min 9/4. Nah, terus semakin ke kanan nilai pecahan akan semakin besar. Berarti 1/4 itu lebih kecil dari 9/4. Jadi ke kanan itu makin besar. Atau 8/4 ini lebih besar daripada 7/4. Oke, dari garis bilangan tersebut diperoleh pecahan 3/4. 3/4 itu di sini ya, di kanan, oke. Di kanan 1/4 di sini, sehingga 3/4 lebih besar dari 1/4. Nah, 3/4 lebih besar dari 1/4 ya, karena di sini ya, semakin ke kanan nilai pecahan akan semakin besar. Oke, berarti dia ke kanan. Ya, sehingga 3 dikali 4 itu 12, 1 lebih besar dari 1 dikali 4 atau 4. Nah, 12 lebih besar dari 4, berarti bernilai benar. Pecahan min 2/4 di kanan, min 5/4, sehingga min 2/4, min 5/4 ya, atau min 2/4 itu lebih besar dari min 5/4. Kita lihat min 2/4. Min 2/4 itu ada di sini ya. Sedangkan min 5/4 itu ada di sini. Sedangkan semakin ke kiri nilai pecahan akan semakin kecil. Min 2/4 itu akan lebih besar dari min 5/4. Nah, min 2 dikali 4 hasilnya min 8, min 5 dikali 4 hasilnya min 20. Berarti min 8 itu lebih besar dari min 20. Ini berarti nilainya benar. Pecahan min 6/4 di kiri ya, min 6/4. Min 9/4 nah, sama min 9/4. Sehingga min 6/4 itu lebih kecil dari 9/4. Oh, maaf, ini enggak ada minnya ya. 9/4. 9/4 itu di sini ya. 33/2 ya, itu lebih kecil dari 9/4. Jika kita kecilkan ini menjadi 3/2. Nah, 3 dikali 4 itu 12 ya. 9 dikali 2 itu 18. Berarti 12 lebih kecil dari 18. Berarti nilainya benar. Oke, yang D, pecahan min 9/4 di kiri, min 7/4, sehingga min 9/4 itu lebih kecil dari min 7/4. Jika kita lihat garis bilangannya ya, min 9/4 itu ada di sini,
min 7/4 ada di sini. Berarti semakin ke kiri pecahan akan semakin kecil. Dia semakin ke kiri akan semakin kecil. Berarti min 7/4 ini lebih besar dari min 9/4. Oke. Min 9 dikali 4 hasilnya min 36. Terus min 7 dikali 4 hasilnya min 28. Oke, min 36 itu lebih kecil dari min 28. Berarti penilai benar. Oke, kesimpulannya, misal diketahui pecahan A per B, ya, koma C per B dan C per D dengan B bukan sama dengan 0 dan D bukan sama dengan 0. A membandingkan pecahan dengan penyebut sama. Nah, jika penyebutnya sama, ya, pecahan A per B itu akan lebih kecil dari C per B, yang mana A lebih kecil dari C. Oke. Ada juga pecahan A per B lebih besar dari C per B, ya, yang mana A itu akan lebih besar dari C. Membandingkan pecahan dengan penyebut berbeda. Kalau yang ini tadi penyebutnya sama, sekarang penyebutnya berbeda. Pecahan A per B lebih kecil dari C per B, yang mana A dikali D itu lebih kecil dari C dikali B. Oke, pecahan A per B itu akan lebih besar dari C per B, yang mana A dikali D itu lebih besar dari C dikali D. Ya. Kita ke contoh. Ya. Tentukan bilangan yang lebih besar antara 3/4 dengan 2/3. Nah, alternatif penyelesaian. Penyebut kedua bilangan masing-masing adalah 4 dan 3. Kedua bilangan tersebut mempunyai KPK yaitu 12, ya. Setelah kita cari KPK dari 4 dan 3 itu 12. Sehingga pecahan 3/4 dan 2/3 secara berurut-urut senilai dengan 9/12 dan 8/12. Setelah kedua penyebut sama, dengan mudah kita menentukan bahwa 9/12 lebih besar dari 8/12. Dengan kata lain, 3/4 lebih besar dari 2/3. Contoh lain, bilangan manakah yang lebih besar antara 2013 per 2014 dengan 2015 per 2016? Alternatif penyelesaian. Kita ibaratkan 1/2 itu lebih kecil dari 3/4, karena 1/2 itu sama juga dengan 2/4. Nah, itu tetap lebih kecil dari 3/4. Ya. 2/3 itu lebih kecil dari 4/5, karena 2/3 yaitu sama dengan 10/15, tetap lebih kecil dari 12/15, ya kan? Sama dengan 4/5. Ini kalau sama-sama kita bagi dengan 3, hasilnya jadi 4/5. Oke, 3/4 masih lebih kecil dari 5/6, karena 3/4 sama juga dengan 9/12, masih lebih kecil dari 10/12. Ya. 10/12 sama-sama kita bagi 2, dapatnya 10 bagi 2 5, 12 bagi 2 6. Dengan mengamati pola bilangan tersebut, kita mengarah pada kesimpulan bahwa 2015 per 2016 lebih besar dari 2013 per 2014. Atau bisa juga menggunakan cara dikali silang. Nah,
Di sini 2013 per 2014 dikali dengan 2015 per 2016. Kita kalikan, berarti di sini 2013 dikali 2016, 2015 dikali 2014. Nah, hasilnya 4058 ya. Sedangkan 2016 dikali 2014 hasilnya 4058210. Nah, di sini masih besaran perkalian dari 2015-nya. Maka 2013 per 2014 itu masih lebih kecil dari 2015 per 2016. Oke, contoh ketiga berikut dari yang terbesar. Oke, nah sekarang kita mengurutkan. Di sini ada 1/2, ya, ada 11/16, ada 3/32, ada 6/8. Tip penyelesaian. Jika kita cari KPK dari penyebut, penyebutnya ini 2, 16, 32, dan 8 adalah 32. Ya, kita cari ini KPK-nya, ketemu 32. Nah, sehingga dari bilangan 1/2, 11/6, 3/32, 6/8 bisa kita tuliskan dengan penyebutnya sama, yaitu diganti penyebutnya dengan 32. 1/32, 11/32, 3/32, 6/32. Lalu kita urutkan bilangan pecahan tersebut dari yang terbesar, berarti yang besar di depan. Yang besar berarti 1/16. Ya, di sini kita urutkan berarti 11/16 ya. Di sini kan 11/32. Terus ada 6/8, ada 3/32, ada 1/2. Ya kan? Atau kalau penyebutnya kita samakan semua, ada 11/32, ada 6/32, ada 3/32, ada 1/32. Tapi di sini biasanya yang ditanyakan adalah yang ini. Nah, jadi untuk pengurutannya yang ditanyakan yang ini. Oke, sekarang kita ke penjumlahan bilangan pecahan. Nah, penjumlahan bilangan pecahan. Contoh, Nina membeli 1/4 atau 1/4 kilogram buah jeruk, tetapi mengingat teman-temannya akan datang ke rumah, ia membeli lagi 3/4 kilogram buah jeruk. Berapa kilogram berat jeruk keseluruhannya? Jadi yang tadinya 1/4, Nina beli lagi 3/4. Nah, ini Nina. Oke. Pada contoh tersebut bisa kita buat bentuk matematikanya. Ya, matematikanya sebagai berikut. 1/4 ditambah 3/4 sama dengan 1 ditambah 3/4. Ya, ini penyebutnya karena sama tidak perlu dijumlahkan. Oke, menjadi 4/4. 1 ditambah 3 itu 4, penyebutnya tetap. Nah, 4/4 itu sama juga dengan 1. Jadi berat buah jeruk yang dibeli Nina adalah 1 kilogram. Oke, contoh berikutnya. 1/5 ditambah dengan 2/5. Ini penyebutnya juga masih sama dengan 1 ditambah 2/5. Ya, jadi 1 tambah 2 3, ya, 3/5. Ini hasilnya 3/5. Contoh berikutnya yaitu 1/2 ditambah dengan 1/3. Nah, ini penyebutnya berbeda. Bagaimana kalau penyebutnya berbeda? Kita cari dulu KPK-nya, ya, atau kita samakan dulu penyebutnya, ya kan?
untuk menyamakan penyebut berarti dengan cara mencari KPK-nya. Nah, di sini setelah kita cari ya, hasilnya penyebutnya 6. Ya, KPK dari 2 tambah 3 itu 6. Ya kan? Terus di sini kenapa 3? Nah, 3 ini 6 dibagi 2 itu hasilnya 3. Ya kan? 3 dikali 1 itu 3. Ya. Ditambah 6 dibagi 3 itu 2. 2 dikali 1 2. Nah, menjadi 3 ditambah 2. Oke, 3 tambah 2 per 6 karena di sini penyebutnya itu sama, jadi penyebutnya tetap